Oke, baik teman-teman, selamat malam. Eh, Hari ini kita akan belajar tentang asuhan keperawatan pada eh, pasien atau komunitas yang mengalami frambusia di Papua. Teman-teman, jadi frambusia ini kalau di Papua itu biasanya atau di Indonesia itu biasanya dikenal sebagai penyakit batek atau bubo ya. Ini memang merupakan masalah kesehatan yang sangat signifikan ya di Indonesia, terutama di wilayah timur seperti Papua dan Papua Barat. Nah, pada tahun 2021 itu masih ada 169 kasus frambusia itu di Indonesia yang memang penyebarannya itu ada di wilayah timur Indonesia. Nah, memang pada tahun 2014 itu Indonesia itu sudah menetapkan target ya, untuk menjadikan 514 kabupaten kota itu sebagai daerah untuk eradicating frambusia ya, sampai maksimal itu tahun 2030. Nah, walaupun memang sejak tahun 2020 itu sudah dinyatakan bahwa eliminasinya itu sudah berhasil, namun kenyataannya itu masih muncul lagi tahun 2021 ya, terutama itu di Indonesia bagian timur. Nah, teman-teman, di Papua Barat sendiri itu menurut sumber yang ada itu memang ada 12 kabupaten kota yang ada di Papua Barat, dan 16 kabupaten kota di Papua itu memang terkena penyakit frambusia ini, teman-teman. Nah, mari kita belajar tentang apa itu frambusia ya, teman-teman. Nah, kalau bicara soal frambusia atau di dunia itu dia memang dikenal dengan nama panggilannya itu YOS ya. Itu infeksi kulit yang memang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum pertenu ya. Jadi penyakit ini itu biasanya dia menyerang ya. Penyakit ini dia biasanya menyerang kulit ya, tulang dan sendi. Nah, biasanya bakteri penyebab frambusia ini dia masuk ke dalam tubuh itu melalui luka terbuka atau goresan di kulit. Nah, faktor lain yang nanti akan kita bahas itu daerah-daerah atau benua itu yang memang negara-negara tropis dan punya sanitasi yang buruk, itu seperti Afrika, Asia Tenggara termasuk Indonesia, Amerika Selatan dan Oseania, itu memang tinggi sekali penyakit ini di daerah-daerah tersebut. Nah, frambusia ini sendiri memang menular melalui kontak langsung, dan kontak langsung antara orang lain dengan penderita frambusia itu pada ruam, atau ya mungkin kena cairannya saja sudah bisa terkontak ya, tergantung nanti ada waktunya gitu, teman-teman. Nah, biasanya gejala-gejala dari frambusia ini sendiri memang dibagi dalam beberapa tahap, mulai dari tahap primer sampai di tahap lanjutan. Nah, gejala awal untuk pasien-pasien ini biasanya ada ruam-ruam di kulit
ya, mirip dengan stroberi. Nah, eh, kita harus tahu bahwa penyakit ini walaupun memang dikategorikan sebagai penyakit kulit, namun dia menyerang itu sampai di kulit dan tulang, sampai di tulang ya, otot dan tulang. Nah, biasanya kalau gejala awalnya itu ada ruam di kulit seperti orang kena herpes gitu ya. Namun sering keluar air gitu, cairan gitu yang memang kulitnya mereka sendiri itu mirip dengan stroberi, teman-teman. Nah, teman-teman, penyakit ini tuh bisa membuat sampai uh, kulit itu jadi rusak, tulang juga bisa rusak sampai kesulitan untuk bergerak. Nah, bisa juga kelainan bentuk tubuh, kemudian sampai di pembentukan jaringan parut. Nah, hingga sekarang ini memang tidak ada vaksin sama sekali untuk penyakit frambusia ini. Nah, yang bisa dilakukan sekarang hingga saat ini itu hanya hindari kontak langsung dengan penderita frambusia, termasuk dengan kita harus menjaga sanitasi lingkungan, ya, jaga juga kebersihan diri, gitu teman-teman. Nah, mari kita bahas tentang penyebab dari penyakit frambusia ini sendiri. Jadi secara umum teman-teman, penyakit frambusia ini disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum pertenu, ya, yang memang masuk ke dalam tubuh melalui luka terbuka atau goresan kulit. Jadi kalau seandainya ada pasiennya itu sudah terkena frambusia, kita kena ruamnya atau cairannya, itu biasanya bakteri Treponema pallidum pertenu ini akan langsung masuk ke dalam, ya, ke dalam pori-pori kulit kita. Jadi memang teman-teman, kita diminta untuk memang harus hati-hati ketika punya kontak langsung dengan pasien-pasien seperti ini. Nah, mari kita bahas tentang mengapa, ya, penyakit ini tuh bisa ada terus di Papua, karena memang ada di dalam mata kuliah penyakit endemik ini kita membahas tentang memang penyakit-penyakit yang muncul di tanah Papua ini. Yang dipilih kali ini adalah penyakit frambusia gitu teman-teman, ya. Nah, mari kita lihat. Saya kira teman-teman itu hidup di tanah Papua ini, teman-teman melihat sendiri kondisi lingkungan sekitar yang selain tadi itu yang di slide sebelumnya, penyebab pastinya itu adalah infeksi dari bakteri Treponema pallidum pertenu, tapi juga ada faktor penyebab, ya, faktor lain yang memungkinkan penyakit ini bisa ada di Papua dan Papua Barat, bahkan kali ini sudah 6 provinsi dan itu tersebar semua di tanah Papua ini. Nah, biasanya ini disebabkan oleh faktor, ya. Faktor itu bisa menyebabkan, bisa juga tidak. Makanya disebut dengan faktor, tapi kalau yang tadi itu penyebab pasti. Jadi faktor ini yang memungkinkan atau punya kandungan bakteri, ya, bakteri Treponema pallidum pertenu gitu ya. Nah, biasanya kalau di Papua ini sanitasi yang buruk, ya, sanitasi yang buruk itu biasanya akan menyebabkan penyakit frambusia ini. Terus kemudian kurangnya akses ke air bersih, ya, dan kebersihan lingkungan. Jadi memang penyakit ini itu disebabkan karena hygiene yang tidak baik, gitu teman-teman. Nah,
ketika sanitasi buruk, ya, terus kemudian kurangnya akses air bersih dan kebersihan lingkungan, ditambah lagi sudah ada penyakitnya akibat kedua faktor ini, terus kemudian ada pasien di situ, maka dia akan menyebabkan kontak langsung dengan penderita dan tinggal berdekatan dengan pengidap frambusia. Termasuk orang yang hidup di dalamnya atau keluarganya itu punya resiko yang tinggi sekali. Tinggi sekali untuk terkena frambusia ini. Nah, kemudian anak-anak yang berusia di bawah 15 tahun, karena memang mereka punya hygiene diri, mereka belum bisa secara mandiri, terus kemudian bermain juga karena faktor pertemanan, mereka main juga dengan penderita frambusia, maka mereka itu rentan sekali untuk tertular penyakit frambusia ini, teman-teman. Nah, ditambah lagi dengan mereka hidup di lingkungan yang kumuh. Nah, faktor-faktor lain, teman-teman, yang menyebabkan penyakit ini ada, yaitu kondisi rumah dan lingkungan, kemudian perilaku mandi. Nah, ini yang menjadi persoalan, ya. Beberapa jurnal yang memang ditulis sesuai dengan keadaan di Papua, ya, bahwa perilaku mandi itu merupakan hal yang sangat penting, faktor yang paling utama dalam menyebabkan penyakit frambusia ini, ya. Kemudian ditambah lagi dengan tingkat sosial ekonomi yang rendah, kemudian ditambah lagi dengan hunian yang padat, kebiasaan berganti pakaian juga mempengaruhi kejadian frambusia. Artinya bahwa, teman-teman, penyakit ini memang disebabkan karena sanitasi yang buruk. Contoh, banyak sekali orang-orang yang tinggal di rumah gantung bawahnya rawa, ataukah orang yang tinggal di pinggiran pantai, terus kemudian mereka mandi di situ, mereka BAB di situ, mereka mencuci piring di situ, mencuci baju di situ, padahal itu bukan air yang mengalir, itu hanya kolam rawa. Bahkan ada di salah satu tempat yang memang mereka punya air itu hitam sekali. Nah, ini sangat berisiko sekali, teman-teman, untuk terjadinya penyakit frambusia ini. Mungkin saja nanti teman-teman ketika sudah lulus, kalian akan kembali ke daerah teman-teman masing-masing, dan memang teman-teman sudah tahu bahwa ketika orang hidup dengan rumah gantung bawahnya adalah rawa, mereka melakukan aktivitas hygiene itu di dalam kolam tersebut, maka resiko terjadi penyakit frambusia itu tinggi sekali. Nah, teman-teman, ditambah lagi dengan, kalau teman-teman lihat, ada hal-hal lain juga yang menyebabkan. Mari kita lihat kepada, kalau tadi mungkin untuk secara umum, mari kita lihatnya itu spesifik untuk anak-anak di Papua. Jadi faktor yang mempengaruhi kejadian frambusia untuk anak-anak di Papua itu, ya, itu tuh karena kondisi rumah dan lingkungan. Satu, terus kemudian rumah dengan syarat kepadatan hunian yang tidak memenuhi syarat. Sekarang saja teman-teman sudah bisa melihat di daerah teman-teman bahwa dalam satu rumah itu bahkan bisa sampai 10 sampai 12 orang dalam satu rumah yang mungkin luasnya hanya 7 kali 10. Ya. Anaknya banyak sekali. Nah, kemudian mereka itu tidak pernah mandi, tidak pernah ganti baju.
Awalnya mungkin kiranya korengan, tapi ternyata itu adalah frambosia. Ya, teman-teman. Nah, terus kemudian ketersediaan air bersih di dalam rumah itu tidak ada. Ya, akhirnya mereka nggak mandi, nggak cuci baju, bahkan mau cuci baju tidak ada air, maka mereka menggunakan baju itu terus-menerus. Mereka melakukan aktivitas di luar rumah dan kembali tidur dengan baju tersebut. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Selanjutnya adalah faktor sosial dan ekonomi. Jadi memang teman-teman, pendidikan orang tua yang rendah itu meningkatkan risiko anak terkena frambosia. Contohnya bagaimana? Orang tua sekolah hanya sampai SD, dirasa bahwa organ reproduksinya sudah bisa menghasilkan, kemudian ada perilaku seks bebas, punya anak, dan anaknya itu terus bertambah sampai mereka dewasa. Akhirnya biasanya anak-anaknya itu dibiarkan berjalan mungkin mencari makan atau bahkan melakukan aktivitas di luar rumah sampai malam. Mungkin mereka tidak mandi, tidak ganti baju, dan orang tua pun sendiri mungkin saja juga ikut-ikutan tidak ganti baju, gitu teman-teman. Nah, ini yang masih menjadi permasalahan. Terus kemudian bagaimana ketika orang tuanya sendiri tidak mandi, terus dia mau perintahkan anaknya tidak mandi, mau mandi, gitu, maaf. Ataukah bahkan orang tuanya mandi, tidak punya air, mau cuci baju, baju sudah habis di lemari, ya pakai lagi baju itu. Ataukah bahkan hanya diangin-anginkan di luar, pakai lagi. Begitupun juga anak-anaknya. Terus itu adalah risiko terjadinya frambosia ini, teman-teman. Ya. Jadi memang banyak sekali, ini kita bicara soal banyak penelitian yang memang dasarnya ini adalah dasar penelitian yang memang dilakukan di tempat ini, gitu teman-teman. Karena memang ini adalah persoalan yang sampai saat ini memang masih menjadi perdebatan, gitu teman-teman. Apa yang harus dilakukan? Karena ini kembali lagi kepada pola hidup masyarakat yang ada. Oleh sebab itu masih dicari jalan keluar, kira-kira bagaimana meningkatkan kesadaran, karena ini sepele, hanya soal kebersihan. Jadi kalau seandainya mungkin disuruh mandi pakai sabun, bajunya diganti, selesai. Gitu. Tapi entah, ini yang harus dilihat teman-teman. Nah, selanjutnya menurut Debkes 2005, jadi penularan frambosia itu terbagi atas dua bagian, yang direct atau langsung dan indirect atau tidak langsung. Nah, kalau bicara soal penularan secara langsung, ya, ini memang banyak sekali terjadi. Ya. Kalau seandainya melihat masih ada jejas atau ruam gitu ya, kita kontak ya, atau bersentuhan dengan orang tersebut, maka sudah pasti itu akan tertular, karena memang selaput lendir yang ada di luka atau ruam itu mengandung bakteri Treponema pertemu, gitu teman-teman. Nah, kalau penularan secara tidak langsung, ini memang presentasinya kecil sekali. Nah, namun mungkin masih bisa terjadi jika ada medianya, seperti memegang benda, yaitu ruamnya kena atau cairannya kena benda, kemudian diserahkan untuk orang lain. Nah, kemungkinan cairannya itu bisa nempel di pori-pori kulit dan bisa tertular. Ada juga beberapa penelitian yang menyatakan bahwa serangga, terkhususnya lalat, ya, itu bisa membawa menyebarkan, karena memang lalat itu mempunyai vili-vili atau rambut yang memang bisa membawa lendir-lendir itu untuk hinggap ke tempat lain, gitu ya teman-teman.
Nah, selanjutnya ada kemungkinan-kemungkinan lain. Jadi, kalau sudah terjadi infeksi yang diakibatkan oleh memang bakteri Treponema pertenu tadi masuk ke dalam pori-pori, ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah infeksi efektif. Jadi infeksi efektif ini itu kalau jika dia masuk ke dalam kulit itu, maka dia akan berkembang biak dan dia menyebar dalam tubuh. Dan kemudian dia menimbulkan gejala-gejala penyakit, ya. Nah, kalau memang biasanya kalau orangnya itu belum konsumsi obat sama sekali dan terus kemudian ada kontak langsung dengan orang lain, orang yang terkontak itu dia akan mendapatkan bakteri yang memang masih sangat kuat, ya. Karena memang belum pernah minum obat sama sekali, gitu, ya. Dan virusnya itu bakterinya itu sangat banyak sekali dan dia gampang sekali untuk berkembang biak dan menyebabkan penyakit Frambusia ini. Nah, kalau infeksi inefektif, ini kalau orang yang terinfeksi itu ruamnya dibawa atau dia kontak dengan orang yang calon untuk diinfeksi, ya, orang lain yang sehat gitu ya, itu tidak akan bisa terjangkit ketika mungkin saja orang yang calon yang akan dijangkit ini ya, calon yang akan dijangkit itu daya tahan tubuhnya lagi kuat. Kemudian si yang punya penyakit ini dia sementara meminum obat gitu ya. Jadi bakterinya melemah atau kandungan bakteri dalam setiap ruamnya itu sudah mulai sedikit. Jadi tidak akan mungkin efektif kalau terinfeksi atau terkontak gitu ya. Nah, teman-teman, mari kita bicara soal tanda dan gejala gitu. Kalau kita bicara soal tanda dan gejala Frambusia, teman-teman, ya kita lihat biasanya pada tahap awal itu muncul ruam yang mirip dengan stroberi. Jadi ruam ada luka-lukanya gitu ya. Itu disebut dengan frambesioma gitu ya. Biasanya tuh ada di kaki atau bokong itu. Kiranya kudis padahal Frambusia. Kemudian ada ruam coklat ya. Ruam coklat kemerahan yang mirip dengan raspberry gitu ya. Terus kemudian ada ruam yang tidak rasa sakit namun menyebabkan rasa gatal, teman-teman. Kemudian ada kutil kulit yang bisa bertahan selama berbulan-bulan, teman-teman. Nah, kalau sudah masuk di tahap lanjutan itu biasanya ada pertumbuhan kutil pada beberapa bagian tubuh. Kemudian ada penebalan pada kulit sekitar tangan dan kaki gitu ya. Jadi jangan sekitar tangan dan kaki jangan dikira bahwa itu adalah kapalan. Tidak, dia ada di bagian punggung tangan, teman-teman. Nah, sedangkan gejala umumnya itu biasanya pada tahap lanjutan ini itu biasanya ada kerusakan kulit, jadi sudah luka-luka, kemudian sudah kerusakan tulang ya, dia sudah infeksi sistematis gitu. Kemudian karena kerusakan tulang sulit bergerak. Kemudian bentuk kaki sudah mulai berubah gitu ya. Seperti orang kusta gitu. Kemudian hidung, langit-langit mulut dan rahang atas bentuknya sudah mulai berubah. Kemudian ada tanda-tanda infeksi bakteri sekunder dan pembentukan jaringan parut. Nah, bagaimana dengan tanda-tanda yang mungkin muncul pada orang di Papua gitu? Biasanya dari beberapa jurnal ini mereka menyebutkan bahwa yang mungkin muncul di Papua ini adalah ruam pada kulit, ya. Terus kemudian ada kutil pada kulit,
ada deformitas ya atau perubahan bentuk tulang atau perubahan bentuk tubuh, kemudian sudah mulai ada kerusakan kulit dan tulang, ada pembengkakan kelenjar getah bening, kemudian sulit berjalan dan komplikasi yang serius. Ya. Komplikasi yang serius ini yang memang karena sudah sulit berjalan dan lain-lain gitu. Jadi tanda ini memang hampir mirip dengan kusta, teman-teman. Ini ya, kalau teman-teman melihat bahwa ini nih sudah mulai infeksinya sudah jauh sekali. Itu teman-teman. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa memang anak ini memang sudah terkena karena sudah mulai ada bengkak-bengkak, lukanya sudah mirip dengan stroberi gitu. Kalau teman-teman lihat, oh ada ininya. Jadi jangan dikira bahwa ini adalah luka biasa, tapi memang ini sudah sudah mulai muncul gitu. Nah, teman-teman, kita bicara soal stadiumnya gitu ya. Kalau kita bicara soal stadium, jadi kalau stadium primer atau baru awal-awal itu biasanya muncul antara 9 sampai 90 hari. Biasanya tuh rata-rata 3 minggu gitu. Nah, sedangkan kalau stadium sekunder itu biasanya sekitar 6 sampai 16 minggu setelah stadium primer. Gitu ya. Sedangkan stadium tersier biasanya 5 sampai 15 tahun gitu, teman-teman. Nah, pada stadium primer ini kalau masa inkubasi atau virusnya sudah terjadi kontak, virusnya sudah masuk ke dalam sudah masuk ke dalam pori-pori kulit, dia sudah mulai berkembang biak, itu biasanya disebut dengan masa inkubasi. Lesi primer atau induk dari frambusia itu ya pada sisi atau terkena goresan atau gesekan dengan kulit yang terkena frambusia, yang biasanya terjadinya tuh di lengan atau kaki gitu ya. Biasanya akan timbul warna kemerahan, tidak rasa nyeri ya. Terus kemudian kadang-kadang gatal, ada bentol gitu ya. Terus kemudian biasanya ada luka-luka yang luasnya sekitar 1 sampai 5 cm, teman-teman. Ya. Dan itu warnanya kemerahan gitu, teman-teman. Nah, kemudian biasanya ya karena jumlah kalau sudah luka begitu maka bakteri treponemanya itu sudah banyak sekali, maka lesi itu memang sangat menular sekali karena orangnya sendiri belum minum obat gitu. Ya, dan kemudian karena dia belum minum obat, biasanya kelenjar limfanya itu bengkak gitu. Kalau nggak di bawah di leher, di aksila atau di ketiak, terus kemudian lipatan paha gitu ya. Nah, biasanya teman-teman lukanya itu ya baru gatal-gatal gitu, itu nanti akan pecah gitu ya. Dia akan pecah. Terus kemudian ya sekitar 2 sampai 9 bulan tuh bekas itu dia akan pecah. Ya, seperti bisul yang pecah gitu. Isinya tuh adalah bakteri semua gitu. Nah, kalau stadium sekunder itu ya teman-teman, sudah pecah tadi bisulnya itu, ya kita katakanlah bisulnya itu. Nah, ini dia akan meluas dan dia bikin jadi luka gitu ya. Nah, memang kalau seandainya dia minum obat, ya dia nanti akan kering gitu. Tapi biasanya ada seperti jaringan parut itu. Tapi ingat, jaringan parut itu dia mengandung treponema juga. Jadi ingat, frambusia ini nggak bakalan bisa sembuh sekalipun dia meminum antibiotik. Dia akan muncul lagi, teman-teman. Ya. Nah, teman-teman, untuk stadium tersier biasanya stadium ini tuh ada ketika sekitar 5 sampai 15 tahun dia akan kambuh lagi. Nah, itu biasanya sampai 10% gitu. Nah, ini biasanya ini sudah kena di jaringan saraf.
Jadi sudah neuropati, tidak bisa rasa, terus kemudian tulangnya sudah mulai patah-patah tidak jelas, orangnya sudah mulai tulang-tulangnya itu sudah bengkok-bengkok seperti orang kusta gitu ya teman-teman. Nah biasanya akan berakhir dengan cacat gitu ya. Dengan cacat atau bahkan lumpuh teman-teman. Nah, mari kita bicara soal asuhan keperawatannya teman-teman. Jadi teman-teman, ada beberapa diagnosa yang mungkin muncul pada pasien frambusia ini. Nah, yang pertama itu adalah gangguan citra tubuh dengan kode D0083 gitu ya. Terus kemudian ada juga gangguan integritas kulit ya D0129, gangguan mobilitas fisik ya D0054, D0106 yaitu gangguan tumbuh kembang. Ini kalau terjadi pada anak-anak. D01114 ya, D01114 ya ketidakpatuhan, dan D0078 atau nyeri kronis, dan ditambah lagi dengan resiko infeksi ya D0142. Ini kalau untuk orang-orang yang tinggal serumah dengan pasien ini ya teman-teman. Nah, kalau diagnosa citra tubuh ini, intervensi yang harus kita lakukan untuk pasien-pasien frambusia ini adalah promosi citra tubuh dan promosi coping, dengan harapan luarannya adalah atau evaluasinya adalah citra tubuhnya meningkat gitu teman-teman, dengan kriteria hasil sebagai berikut di bawah. Nah selanjutnya adalah dengan diagnosa gangguan integritas kulit atau jaringan, fokus intervensi kita tuh adalah perawatan integritas kulit dan perawatan luka, dengan harapan luarannya adalah integritas kulitnya dan jaringannya itu meningkat gitu teman-teman. Selanjutnya adalah gangguan mobilitas fisik. Yang kita sebagai perawat itu harus lakukan adalah dukungan ambulasi dan dukungan mobilisasi. Ini biasanya untuk pasien frambusia dengan stadium tersier ya, tersier. Ini biasanya sudah gangguan mobilitas fisik karena sudah terjadi deformitas, kecacatan, bahkan kelumpuhan gitu teman-teman. Jadi biasanya intervensinya adalah dukungan ambulasi dan dukungan mobilisasi, dengan harapan mobilitas fisiknya itu akan meningkat gitu teman-teman. Ya. Kemudian diagnosa gangguan tumbuh kembang khusus untuk anak-anak, yang harus kita lakukan itu adalah perawatan perkembangan, promosi perkembangan anak ya, dan promosi perkembangan remaja, dengan harapan bahwa mereka itu akan tumbuh atau berkembang ya, sesuai dengan usianya itu teman-teman. Nah selanjutnya ketidakpatuhan, yang memang karena memang permasalahan di dalam penyakit ini, permasalahan utamanya adalah hygiene-nya, tidak patuhnya gitu ya. Jadi dukungan kepatuhan program pengobatan ini yang dukungan tanggung jawab pada diri sendiri, promosi kesadaran diri, dan promosi coping teman-teman. Jadi orang-orang ini tidak sadar bahwa mereka ini adalah kotor ya, hygiene-nya. Terus kemudian mereka juga tidak peduli dengan kebersihannya ya. Bahkan dengan pengobatan pun sendiri mereka ogah-ogahan, mandi saja jarang, apalagi mau minum obat teratur. Ini yang menjadi permasalahan kita ya. Nah harapannya adalah ketika kita melakukan 3 fokus tindakan ini, tingkat kepatuhannya tuh akan meningkat teman-teman. Nah selanjutnya adalah nyeri kronis teman-teman. Yang harus kita lakukan di sini adalah manajemen nyeri,
perawatan kenyamanan, kalau bisa terapi relaksasi. Dengan harapan tingkat nyerinya tuh pasti akan menurun, teman-teman. Nah, ketika kita bicara risiko infeksi, ya, kontak, ya, risiko, maka kita harus lakukan adalah pencegahan infeksi, ya, fokusnya. Kemudian tingkat infeksinya itu adalah menurun. Jadi teman-teman, untuk setiap diagnosa ini, setiap SIKI, ya, standar intervensi keperawatan Indonesia, atau intervensi yang nanti akan kita berikan, fokus intervensi yang akan kita berikan kepada pasien kita, selalu menggunakan ONEK, yaitu observasi, tindakan mandiri perawat atau terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Nah, sekarang bagaimana kita melakukan diagnosa frambusia di Papua? Ya. Nah, ini ada beberapa metode yang biasanya dilaksanakan. Yang pertama itu adalah melakukan pemeriksaan fisik, teman-teman. Tanda dan gejala seperti yang sudah disampaikan di awal, bahwa orang-orang dengan frambusia ini biasanya mereka akan menunjukkan tanda dan gejala seperti ruam, ya, terus kemudian bentuknya seperti stroberi, ya, kemudian tidak rasa sakit tapi gatal, ya, terus kemudian ada kutil, ya, ada penebalan pada kulit sekitar tangan dan kaki, sudah mulai ada kerusakan kulit, tulang, sulit bergerak, ada kelainan bentuk kaki, hidung, langit-langit mulut, ya, ada jaringan-jaringan parut dan ada bekas-bekas, ya, seperti ini. Maka ini adalah menjadi dasar untuk kita melakukan diagnosa, teman-teman. Ya, ini adalah dasar. Ya, jadi sederhana kalau kita di sini, ya tinggal kita lihat ada rom di kulit nggak, ada kutil nggak, ada perubahan cara berjalan atau tidak, ada kerusakan kulit, pembengkakan kelenjar getah bening, apakah di leher, di ketiak atau di lipatan paha, sulit berjalan, dan ada komplikasi, ya, sudah seperti ini atau tidak. Ini adalah dasar kita melakukan pengkajian, teman-teman. Ya, jadi tidak usah lari jauh-jauh. Kemudian rapid diagnostic test. Jadi sudah seperti tes COVID gitu ya, teman-teman. Ya, malaria saja ada, masa frambusia nggak ada, kan begitu. Terus kemudian ada survei serologi. Jadi pemeriksaan mikroskop lapangan, ya. Terus kemudian, ya, mereka pakai fluorescent antibody, ya. Ambil cairannya gitu, ya. Ambil cairannya, kemudian dilihat di bawah mikroskop apakah ada bakteri atau tidak. Terus kemudian tes serologis non treponemal gitu, yang hampir mirip dengan sifilis gitu. Terus kemudian teman-teman tes serologis treponemal, ya, biasanya fluoresen, ya, atau microhemagglutination assay gitu, ya. Itu biasanya ada, ya, seumur hidup, karena yang tadi saya sudah bilang di awal bahwa penyakit ini tidak akan bisa sembuh karena bakterinya tinggal di dalam tubuh gitu, teman-teman. Ya. Selanjutnya, apa penata laksanaan? Ya, bagaimana sih kita menata laksanakan pasien-pasien ini? Sederhana, teman-teman, diagnosis yang tepat. Cukup melihat tanda dan gejala yang sudah disebutkan di atas. Kemudian biasanya di sini itu diberikan antibiotik yang tepat, ya, seperti penisilin, ya, untuk membunuh bakterinya. Nah, penisilin itu biasanya disuntik, ya, atau diminum selama 2-4 minggu. Nah, doxycycline itu biasanya diberikan kalau orang tersebut tidak bisa terima penisilin atau dia alergi, ya. Kalau tidak lagi, ya, azitromisin gitu. Hampir mirip dengan antibiotik untuk TBC dan eritromisin, ya, gitu, teman-teman. Nah,
sekarang persoalannya di sini adalah soal disuntik atau diminum selama 2 sampai 4 minggu gitu teman-teman. Memang kenapa sampai diagnosa keperawatan kepatuhan itu diangkat? Karena sudah tahu mandi saja jarang, mandi saja malas, apalagi minum obat secara rutin. Ini disuntik lagi, sakit lagi, dan harus rutin. Makanya tugas kita sebagai perawat itu adalah mengakomodir bagaimana caranya orang-orang ini harus minum obat tepat waktu, bahkan disuntik tepat waktu sampai jangka pengobatannya itu selesai. Secara teori 2 sampai 4 minggu. Dan itu setiap hari harus minum dan setiap hari harus disuntik gitu teman-teman. Ya. Selanjutnya adalah kita melakukan pemantauan ya. Kita melakukan pemantauan dan pengobatan lanjutan. Teman-teman, ya. Kemudian kita lakukan perawatan luka dan edukasi dan pencegahan. Yang menjadi persoalan di sini adalah melakukan perawatan luka tapi tidak kontak dengan lesinya. Makanya teman-teman itu harus melakukan menggunakan APD yang mantap. Jangan hanya seadanya, oh tidak, ini aman, orangnya lukanya udah kering. Oh jangan salah, lukanya kering tapi bakterinya masih ada. Nanti Anda mengobati orang tapi pulang bawa oleh-oleh. Kan begitu teman-teman. Nah, dosis dan pengobatan frambusia ini teman-teman, katakanlah di sini diurutkan berdasarkan umur. Kalau umur 10 tahun biasanya dikasih penisilin 600.000 unit ya, disuntik. Kalau lebih dari 10 tahun itu biasanya dikasih 1,2 juta unit ya. Suntik juga. Kalau dia alergi sama penisilin ya dikasih eritromisin, tetrasiklit atau eritromisin dan doksisilin. Nah kalau 8 tahun, kurang dari 8 tahun biasanya ya diminum aja semua ini. Tapi 30 mg setiap kilogram berat badan dibagi 4 dosis. Ya, pagi, siang, sore, malam itu harus diminum ya. Jadi antibiotik itu kenapa harus diminum teratur supaya jangan sampai bakterinya itu punya kesempatan untuk berkembang biak gitu teman-teman. Nah kalau usia 8 sampai 15 tahun itu biasanya dikasih 250 mg ya. Itu 4 kali 1 hari. Jadi 1 hari itu dia minumnya 1000 mg. Begitupun juga dengan lebih dari 8 tahun doksisilin itu 2 sampai 5 mg per kilogram berat badan. Tapi dibagi 4 dosis. Jadi kalau beratnya itu sekitar 60 kilo ya tinggal dikali 5 dibagi 4 dosis ya. Nah ini teman-teman harus hafal mati ini dosis-dosis atau jenis obatnya sih ya aman-aman, kasih antibiotik aja. Antibiotik ini banyak di puskesmas. Yang terpenting itu adalah dosisnya, itu yang harus teman-teman hafal ya. Nah teman-teman, bagaimana kita melaksanakan pencegahan dan pemberantasan? Yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita promosi kesehatan. Ya. Kasih edukasi kepada masyarakat tentang penyakit frambusia ini. Gitu ya. Kasih tahu sama mereka, ini penyakit ini berkaitan dengan kebersihan. Jadi tolong hidup itu bersih gitu ya teman-teman. Kalau mandi pakai sabun, cuci tangan juga pakai sabun gitu ya teman-teman. Terus kemudian organisir masyarakat untuk tetap ikut serta untuk pemberantasan penyakit ini, karena semakin mereka ikut, mereka semakin paham dengan penyakit ini dan itu akan diterapkan di dalam rumah masing-masing gitu ya teman-teman. Nah kemudian jadi biasanya juga kita menghimbau masyarakat itu untuk ikut juga
pengobatan walaupun mereka belum menunjukkan tanda dan gejala. Namun kita sudah lakukan pemeriksaan. Selanjutnya adalah kita survei serologis, ya, terutama untuk anak-anak gitu ya. Nah, terus kemudian kita RDT aja lah paling gampang begitu. Terus kemudian kita sediakan fasilitas pelayanan kesehatan di mana obat-obatan itu sudah siap dan pemeriksaan itu regennya ada. Jangan sampai masyarakat itu mau datang melakukan pemeriksaan, tapi yang menjadi persoalannya adalah tidak ada regen atau tidak ada RDT. Terus kita hanya berdasarkan pemeriksaan fisik, lalu kita berikan obat. Itu yang menjadi persoalan. Ya, jangan-jangan dia bukan frambusia, malah dia kusta. Obat yang kita kasih nggak ngefek. Selanjutnya adalah kita lakukan penanganan pada penderita yang memang cacat gitu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, ketika kita sudah melakukan pencegahan dan pemberantasan, yang harus kita lakukan di sini adalah bagaimana kita mengawasi. Jadi teman-teman, laporkan instansi ke dinas kesehatan kalau memang kita menemukan kasus-kasus ini. Selanjutnya teman-teman, apakah orang tersebut perlu diisolasi? Tidak harus diisolasi. Tapi jangan sampai kita kontak dengan mereka. Terus kemudian lakukan disinfeksi serentak. Barang-barang yang ada di dalam rumah si penderita bersihkan semua dengan antiseptik. Dan libatkan keluarganya juga untuk membersihkan. Apakah pasien tersebut perlu dikarantina? Tidak perlu. Ya. Apakah perlu diimunisasi? Tidak perlu. Karena memang obat imunisasinya itu tidak ada. Gitu ya. Nah, terus kita harus lakukan investigasi ya, terhadap kontak dan sumber infeksi. Jadi si penderita dan orang yang tinggal di dalam rumahnya dan teman-teman sepermainannya, itu kita harus cek semua, RDT semua. Ya. Terus kemudian lakukan pengobatan walaupun mereka belum menunjukkan tanda dan gejala. Ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan tentang pengobatan spesifiknya. Ya. Selanjutnya teman-teman, bagaimana dengan upaya penanggulangan wabah? Nah, yang harus kita lakukan di sini adalah periksa sebagian besar penduduk dengan survei lapangan. Selanjutnya, lakukan pengobatan yang diperluas pada keluarga dan kelompok masyarakat. Jadi hampir mirip seperti kita melakukan tracing COVID gitu. Ketika ada satu orang yang terkena, maka semua orang yang ada di dalam tempat itu wajib untuk diswab dan wajib untuk isolasi mandiri. Tapi kalau frambusia, ketika kita sudah menemukan satu kasus di dalam masyarakatnya itu, maka yang harus kita lakukan di sini adalah pasiennya, keluarganya, itu wajib untuk dicek serologi dan wajib atau RDT dan wajib untuk diberikan obat untuk diminum sekalipun belum menunjukkan tanda dan gejala. Teman mainnya siapa? Semua kita cek dan kita berikan obat dan suruh minum selama 2 sampai 4 minggu ya. Terus kemudian teman-teman, kita harus lakukan survei berkala itu kira-kira 1 sampai 3 tahun ke depan, karena memang takutnya jangan sampai yang kita kan masa inkubasi itu bisa 9 hari sampai 9 minggu kan gitu. Tapi ya mungkin saja hari ini dia akan kena cuma untuk 1 orang. Tapi 9 hari kemudian mungkin ada yang sudah mulai muncul lagi. Ya. Terus sampai nanti 3 tahun mungkin ada yang sudah cacat. Bahkan sudah tidak bisa jalan. Nah, itu kita bisa lihat bahwa memang orangnya tidak minum obat gitu ya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman itu adalah sebagian kecil dari salah satu penyakit yang memang
ada di Papua gitu, yang memang sepele hanya berkaitan dengan hygiene yang tidak baik. Jadi teman-teman nanti ketika teman-teman sudah menjadi perawat dan kerja di puskesmas, ini menjadi hal yang memang harus diperhatikan. Tahu apa penyebabnya, tahu bagaimana menanganinya, tahu bagaimana untuk mencegahnya. Jadi kami berharap teman-teman pasti akan menemukan kasus ini di tempat teman-teman kerja. Tapi kami berharap bahwa teman-teman itu bisa untuk melaksanakan proses asuhan keperawatannya. Ya, cukup sekian dari kami. Terima kasih dan tetap semangat.